Sebelumnya saya berterima kasih kepada Anda karena telah memberikan waktunya kepada saya untuk diwawancara. Oke, ini dengan Kak Nabila. Iya, dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Gracia Tishalandu dari kelas 3B6. Dan saat ini apakah Kak Nabila siap untuk diwawancarai? Siap. Oke, langsung saja ya pada pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, bisa ceritakan pada awalnya kenapa Kak Nabila memilih jurusan administrasi bisnis? Kenapa saya memilih jurusan administrasi bisnis? Karena administrasi bisnis salah satu skill saya mungkin yang bisa saya kembangkan di jurusan ini. Saya juga lumayan tahu tentang berbisnis, karena saya ingin lebih berkembang lagi, mungkin saya masuk ke jurusan ini. Selanjutnya, mengapa Anda memutuskan untuk memilih jurusan tersebut? Seperti yang di awal tadi, mungkin saya punya pengalaman berbisnis, jadi makanya saya memutuskan untuk masuk di jurusan bisnis, administrasi bisnis. Dalam proses perkuliahan, Anda menduduki jabatan sebagai apa? Waktu semester 1 dan semester 2 saya pernah menjadi bendahara di kelas, dan ya, jadi bendahara di kelas. Selanjutnya, sebenarnya cita-cita Kak Nabila cita-cita apa sih? Dulu saya pengen jadi detektif, cuman mungkin karena kekurangan fisik, jadi makanya saya memutuskan untuk mengambil perkuliahan. Terakhir ya, menurut Kak Nabila, pandangan hidup apa sih yang baik untuk mahasiswa? Pandangan hidup yang baik, menurut saya mungkin dalam kerja sama atau saling tolong-menolong, atau mungkin kadang ada sisi positif dan negatifnya, itu sih. Jawaban yang sangat bagus. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan terima kasih buat Kak Nabila yang sudah mau siap untuk diwawancara. Salam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Najib Pokoluan dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis. Saat ini saya ingin bertanya kepada. Perkenalkan, nama saya Gloria Rampen. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Informatika. Pertanyaan yang pertama, kenapa Anda masuk dalam PSM? Jadi alasan saya untuk memutuskan join pada organisasi paduan suara mahasiswa di Poli adalah untuk menambah pengalaman dalam berorganisasi di kampus, dan saya juga ingin mengembangkan potensi diri saya di dalam bidang vokal, dan juga yang ketiga saya ingin belajar untuk memperluas relasi di kampus. Bisa saya tahu Anda di PSM itu sebagai apa? Jadi di dalam PSM saya menjabat sebagai bendahara umum, dan juga di dalam bernyanyi saya bernyanyi di dalam suara alto. Bagaimana cara latihan di PSM? Jadi proses latihan kami di PSM itu biasanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, dan biasanya dilaksanakan pada hari Senin, Selasa hingga hari Kamis, dan latihan kami dimulai dari jam 4 sore hingga jam 7 malam. Apa planning ke depan untuk organisasi PSM ini? Jadi planning yang pertama dimulai dari meningkatkan kualitas bernyanyi para penyanyi kami, sehingga mereka mampu untuk mengolah vokal mereka dengan baik, dan juga mereka tahu bagaimana teknik yang baik dalam bernyanyi, sehingga kami bisa menciptakan paduan suara yang tentunya berkualitas dan juga bisa membanggakan kampus. Lalu kemudian kami juga mempunyai program ke depan, yaitu kami ingin mengikuti lomba Festival Choir di Toraja pada tahun depan. Manfaat dari mengikuti PSM ini apa sih? Jadi yang pertama tentunya bisa menambah pengalaman dalam berorganisasi di kampus, dan yang kedua bisa belajar manajemen waktu, menyeimbangkan antara akademik dan juga
juga organisasi. Dan yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan potensi diri di dalam bernyanyi. Jadi selama organisasi ini bagaimana cara mahasiswa membagi waktu dalam kegiatan? Mungkin ada tugas kelompok yang harus dikerjakan yang bertepatan waktu dengan latihan organisasi. Bagaimana cara Anda untuk membagi waktu? Jadi yang perlu diketahui bahwa di dalam berorganisasi di dalam dunia kampus, tentunya kita sebagai mahasiswa harus memprioritaskan kegiatan akademik di kelas, sehingga ketika ada jadwal yang bertabrakan antara organisasi dan juga jadwal kelas, maka kita harus memprioritaskan atau mendahulukan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Dan tips yang kedua yaitu kita harus membuat jadwal atau membuat to-do list apa saja yang harus kita lakukan, sehingga semua kegiatan kita bisa kita lakukan secara baik dan juga tepat waktu. Dan pertanyaan yang terakhir, menurutmu apa kendala yang sering terjadi saat proses latihan? Jadi kendala yang pertama itu mungkin dari fasilitas yang masih kurang memadai dari kampus, contohnya seperti alat musik, misalnya keyboard dan lain-lain. Juga salah satunya adalah tempat latihan. Lalu kendala yang kedua biasanya dari anggota yang datang latihan tidak tepat waktu, sehingga latihan dilaksanakan agak ngaret atau tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak tepat waktu ya? Iya. Terima kasih untuk waktunya.